Baik, saya mulai ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya Eka Noviana Artarini yang menjadi moderator pada diskusi sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu dibahas pada diskusi pada sore ini. Identifikasi istilah dan konsep, ada identifikasi masalah, brainstorming, analisis permasalahan, dan penentuan penyelesaian kasus. Jadi kurang lebih nanti ada 5 poin. Untuk waktunya 4.10 ya? Ya, karena waktunya sampai jam 4.10, jadi ini waktunya tinggal 45 menit. Jika dibagi 5, jadi kurang lebih 9 menit. Gimana kalau seperti itu? Karena waktunya sudah sangat berkurang. Setuju? Nah, 9 menit ya berarti ya. Untuk yang pertama ada klarifikasi istilah dan konsep. Ada yang ingin didiskusikan terkait dengan klarifikasi istilah dan konsep? Mungkin dari yang Asma, silahkan. Mas Andi? Klarifikasi istilah dan konsep itu Asma, dia masuk ke ini dulu aja ya, ke kasus dulu ya, lihat dari atas. Asmanya itu jadi pasiennya itu di sini dia itu punya riwayat penyakit asma. Di kasusnya itu udah ditunjukin kalau dia rutin kontrol. Terus apa lagi Ji? Ji? Ada tambahan dari Frizi, silahkan. Kalau ini kan kayak apa ya, asmanya ini kalau dari ini lah asmanya kan bisa dilihat ya, dilihat asma itu dari mana gitu ya, berarti ya. Iya bisa. Nah, kalau asmanya itu dilihat dari batuknya, terus sesak nafasnya, kan tuh pas hari pertama tuh tinggi, jadi itu sih penyebab asmanya, baru itu sih. Oke. Nambahin lagi dikit, kalau menurut aku ya, kalau dari sini tuh dia kan karena dia punya asma kronis nih, dia sering kontrol. Cuma ketika dilihat dari keluhan yang hari pertama sesak nafasnya itu, dan dia ada batuk juga dan nyeri dada skala 5, kemungkinan dia itu lagi eksaserbasi akut gitu loh, lagi serangan asma mendadak gitu. Jadinya ada keluhan ini muncul gitu. Kalau aku cukup kalau buat asma. Kalau dari Frizi udah cukup? Dari aku Terus kemudian yang kedua gastroenteritis ya, mungkin aku ini dulu pembukaan. Gastroenteritis itu kan infeksi ya, jadi infeksi yang ada pada saluran cerna gitu. Nah, buat ininya, gejala-gejalanya tuh biasanya sakit perut, terus diare gitu. Jadi ini tuh kata lain dari gastroenteritis tuh kayak flu perut, terus flu usus kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Ian? Ya, selain tadi diare juga ada mual muntah ya. Terus juga ada bahasa lain, mungkin kalau gastro itu lebih ke muntaber. Seperti itu. Kan pada kasus ini, pasien ini keluhannya BAB cair dalam sehari itu 7 kali, terus ada mualnya plus. Terus ada perutnya sakit sampai plus 3-nya itu sampai 2 hari, ketiganya itu cuma 2, hari keempat sama 5-nya udah nggak ada. Seperti itu. Udah. Artinya cukup. Kemudian untuk diagnosis lain tuh ada kolitis ya? Kolitis kan benar? Ya. Kolitis silakan untuk
colitis sendiri. Jadi kalau faktor pencetusnya apa? Maaf, virus apa bakteri? Oh, virus. Demi ada yang mau ditambahin? Demi belum open mic saya. Hilang lagi orangnya. Cukup, ada yang mau ditanyain lagi, waktunya tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Belum ada. Ini masih inilah ya, identifikasi permasalahan, mungkin next dulu. Kemudian, ini masih klarifikasi ya. Kemudian yang kedua ada identifikasi permasalahan. Mungkin ini apa namanya dijelaskan dulu dari asmanya. Rizky atau Mas Sandi? Ya tadi nyambung yang dari ini juga untuk identifikasinya itu kalau asma sendiri itu kan tadi kan merupakan penyakit inflamasi kronis saluran nafas di mana banyak sel yang berperan terutama sel mas, eosinofil, limfosit, T, makrofag, neutrofil dan sel epitel. Ini itu kalau kita lihat dari pengertiannya terus kita lihat di kasus. Jadi kasus mana ya? Di kasus, nah ini tuh bahasa apa sih kita ini ya? Asma Mas. Bukan apa namanya? Yang kedua tuh data labnya gitu nggak sih? Data labnya, iya. Nah itu kan tadi kan dari penjelasan aku tadi dikit itu yang pengertian asma. Kita bisa ngelihat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari rekam medik pasien. Nah, di situ kan dia ada basofil, eosinofil, limfosit, monosit, neutrofil. Nah, dari ini pemeriksaan laboratorium yang ini, dari nilai normalnya itu semuanya normal kecuali dia di limfosit. Nah, di limfosit itu dengan skor 3,2 yang normalnya itu kalau dari dari nilai normal pedoman nilai normal itu 15 sampai 45. Nah, jadi dia ada penurunan di limfosit gitu. Terus mungkin Ji mau nambahin diri ininya. Apa yang lainnya. Rizky mau nambahin atau sudah cukup? Kalau yang ini tuh tentang data lab doang ya berarti ya? Kayak subjek itu kan berarti nggak perlu kan ya? Belum. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau di ini. Nggak apa-apa. Identifikasi masalah baik dari subjektif ataupun objektif. Untuk objektifnya sama sih kayak tadi itu yang kayak hari pertama sampai hari kedua tuh masih tinggi kan. Kemudian juga sesak sama aja dari hari pertama sampai hari kedua tinggi gitu. Jadi tuh kayak asmanya asma yang kronik gitu. Cuman dia serangan akut gitu kayak dia itu lagi serangan akut. Dia emang karena rajin kontrol itu kan dari riwayatnya, cuma dia ketika lagi pemeriksaan tanggal 2, kalau kemungkinannya itu karena dia tadi nyeri dada sekali 5 segala macam, terus batuk juga, dia sesaknya juga +3, dia kemungkinan lagi eksacerbasi akut, lagi serangan. Cukup. Ya. Mau lewat. Sudah cukup dari Mas Sandi sama Fritzi. Tian, Demi sama Resti ada pertanyaan nggak? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke.
Setelah itu ada apa namanya gastroenteritis. Kalau dari aku sebenarnya kalau buat subjektifnya tadi beberapa udah disebutin sama Tian ya, yang misalnya mual, kemudian BAB gitu-gitu. Nah, kalau aku nyari, kalau misalnya identifikasi permasalahan dari data labnya, itu kalau aku nemu tuh harusnya natriumnya rendah. Tapi kalau di kasus itu tidak dijelaskan lab natriumnya gitu. Jadi mungkin dari beberapa lab itu nanti aku cari dulu ya apa yang mana saja yang make sense dengan gastronya. Gitu. Kalau dari Tian? Kalau dari aku, kalau untuk data labnya tuh masih bingung ya, yang masuk di bagian gastro sama kayak Novi. Terus mungkin di ini yang keluhan kayak BAB-nya itu hari pertama kan cair sampai 7 kali ya BAB-nya. Terus habis itu yang hari kedua lembek. Itu berarti dia BAB sehari itu 2 kali. Terus yang hari ketiga juga lembek sehari 2 kali. Nah, yang keempat sama limanya udah padat. Berarti udah mulai membaik kali ya di 4 sama 5-nya seperti itu. Jadi mungkin ini gastronya masuknya masih gastro akut ya? Atau gimana? Kalau untuk klasifikasinya sih aku belum nyari lebih lanjut ya, tapi kemungkinan akut kayak gitu. Kalau kamu nyarinya gimana? Kalau misalnya udah lebih dari seminggu atau bisa sampai 2 minggu. Nah, kalau ini kan kita lihat aja hari keempat sama kelimanya dia udah mulai sembuh. Kemungkinan sih emang akut gitu, bukan kronis. Kalau yang aku cari. Karena ini juga kan, dia kan pencetusnya itu karena bakteri atau virus gitu. Jadinya dia juga kalau gastro itu bisa karena serangan akut juga sih sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Oke, dari aku cukup. Mungkin selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Resti, Demi nggak ada? Belum ya? Kalau belum, langsung lanjut ya ke yang ini, kolitis. Silahkan. Ini mau siapa dulu nih? Halo? Iya, Pak. kedengeran. Jadi kalau buat yang kolitis itu, kalau aku cari itu sebenarnya tanda gejalanya tuh juga ada buang air besar itu sih. Demi, maaf suaranya kecil banget di deket. Halo? Dengar nggak? Masih kecil sih. Dengar. Tapi mending. Di aku agak keras. Udah dengar. Ya itu apa namanya, BAB tuh bisa kolitis juga kalau aku cari tuh. Tapi kolitis tuh sebenarnya ada kayak bisa kalau misalkan udah sampai parah tuh bisa berdarah gitu, tapi si pasiennya mah belum parah karena belum berdarah. Terus kalau misalkan aku cari di Dipiro itu dia tuh masuknya tuh ke moderate, soalnya udah lebih dari BAB per hari, tapi dengan minimal sistemik gangguan sistemik. Kalau misalkan Sapphire tuh udah lebih dari 6 ininya buahnya, tapi disertai dengan darah, jadi moderate gitu. Oke. Disimpan dulu ya jawabannya. Kalau dari Resti? Kalau infeksi itu kayaknya pasti iya ya, soalnya gastro itu kan ini ya, dia tuh emang karena infeksi dari mikroba gitu, bisa dari bakteri, bisa dari virus. Kalau enteritis, atau mungkin dilihat dari nilai normalnya aja deh, cara menginterpretasi per leukositnya berapa sih. Kalau dia
infeksi bakteri kayak gitu. Kalau infeksi virus, kalau virus biasanya lebih rendah ya kalau leukosit gitu. Coba nanti sambil dilihat lagi literatur tentang interpretasi data klinik ya. Mohon maaf Terus izin, kalau itu, ya gimana? mohon maaf Gimana, izin Mbak Eka? bertanya Ibu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya tidak punya data lab mengenai infeksi, itu dilihat saja mengenai data lab darahnya ya Bu. Berarti kalau virus itu dari bakteri seperti itu ya Bu. Biasanya ya lebih rendah. Terus panasnya lebih tinggi coba. Ini kok nggak ada recordnya ya? Mohon maaf Ibu, tadi ada kendala dari co-host kami, dari Friji, kemudian sudah ditanyakan ke Bu Nia, beliau menyampaikan kalau ini sudah di-record. Oh iya, di record otomatis ya. Oke. Ya, ya. Bisa juga kan dilihat dari ciri-ciri PAB-nya ya biasanya ya kalau untuk yang dia infeksi karena infeksi ya. Kalian bisa lihat ada demam nggak dan ciri-ciri yang lain nggak. Soalnya biasanya kalau untuk bakteri apa enggaknya lebih hasil lab darah itu lebih ke ini hasil fesesnya dicek gitu. Ya gitu, silahkan dilanjut lagi Baik, diskusinya. baik, terima kasih Bu. Ya gimana? Yang mana? Coba di-share layarnya bisa nggak? Untuk semua terapinya Bu, tidak ada dosis-dosisnya juga Bu. Kalian yang mana? Yang kasus Yang asma Kasus B, B. Ibu. kasus B ya? Betul Bu. Ceftriaxone 2 kali 1 gram, ranitidinnya 2 kali 50 miligram. Udah ada yang nyatat? 2 kali 50. Dua kali. Ceftriaxone 2 kali 1 gram. Ranitidin 2 kali 50. Combifen dan Pulmicort itu satu respules, satu wadah itu ya. Nanti kalian searching aja. Satu respules itu isinya berapa sih? Nyudiatapnya 1 tablet ya. Nanti dilihat juga. Kalau Beroteknya juga 1 puff nih, 3 kali 1 puff. Metoclopramid Mohon saya maaf, hafal juga sedikit. loperamid Ibu. Ya, loperamidnya berapa ya? 3 kali 1 tablet juga. Berapa sih ya milinya itu? Loperamid biasanya 248 miligram Bu. Pakainya yang mana ya Bu? 2 miligram. Terus paraset tabletnya 3 kali 500. Udah ya, itu aja ya obatnya ya. Sudah Ibu. Iya Bu. Terima kasih Bu. banyak Bu. Oke, silahkan dilanjut. Baik, tadi sudah sampai di ini ya. Sudah sampai identifikasi permasalahan ya. Sudah cukup ya teman-teman karena waktunya juga sudah habis. Langsung saja dilanjut ke brainstorming. Ini terkait dengan obat-obat yang sebelumnya dipakai begitu. Langsung saja dimulai dari asma. Ada yang mau berpendapat tentang asma, obat-obatnya? Kalau dari asmanya itu, kalau dari yang tadi dicari, kan dia dari data laboratoriumnya dia limfositnya turun ya, limfositnya rendah. Nah, itu hasilnya benar. Mana ya tadi? Nah, ini. Kalau dari yang aku baca itu
Jadi Atau mungkin mau yang lain dulu kali ya untuk efisiensi dulu, waktu. ya. Bentar lagi nyari. Oke. Mungkin ke gastroenteritis ya. Kalau enteritis itu kan tadi ada ini, apa namanya, ada subjeknya itu pasien keluhan BAB cair, kemudian perutnya sakit, kemudian ada mual juga. Nah, kalau aku menemukan ya, ini kan gastroenteritis itu kan dikasih loperamid. Nah, ternyata buat loperamid itu tidak boleh digunakan pada pasien kolitis gitu. Jadinya terapinya itu tidak efektif gitu. Nah, buat plannya itu menghentikan penggunaan loperamid. Kemudian untuk DRP yang kedua bisa dijelaskan, Tian? Nah, untuk DRP kedua di sini kan ada injeksi ranitidin 2x1. Nah, injeksi ranitidin ini kita lihat dulu kan pasiennya itu kayaknya nggak ada asam lambung ya, mungkin bisa efektif. Jadi dihentikan untuk injeksi ranitidinnya. Selanjutnya juga ada diateps ya. Nah, itu isinya itu antalbukit ini merupakan golongan adsorben yang dapat mengikat air sehingga air di feses akan berkurang dan konsistensi feses menjadi normal. Nah, tadi antalbukit itu dosisnya sebentar. Antalbukit jadi sebentar tadi berapa ya? Satu tablet kan? Diatap? Ya, satu tablet. Nah, kalau yang disarankan buat gas itu 600 mg selama 7 hari. Kalau satu tablet itu berapa miligram? Oh, saya baru cari sih, nemunya 600 mg. Diatap 600 ya? Bentar. 600 mg. Berarti itu sesuai dong? Sesuai. Enggak. Tadi ibunya nyebutin satu. Tapi biasanya kalau misalkan pakai Nyudiatap tuh tiap minum tuh langsung 2 tablet. Maksimal, terus ada maksimalnya tuh sampai 12 tablet setiap 20 maksudnya dalam 24 jam gitu. Kalau misalnya diataps itu kan buat diarenya ya kalau nggak salah. Kalau setahu aku tuh kalau misalnya terapi diare itu beda-beda nggak sih? Misalnya pertama penggunaan itu harus 2 tablet gitu. Kemudian penggunaan selanjutnya setelah diare itu bisa jadi berbeda sama penggunaan pertama gitu. Bisa jadi nggak sih kayak gitu? Berarti mengikuti berapa kali kita BAB-nya ya pasiennya ya? Tapi ada maksimal juga sih. Maksimal penggunaannya berapa kali per hari ya? Kalau aku baca di ininya Diatap tuh apa namanya kayak cara pakainya Diatap itu dia tuh bisa digunakan tiap habis boker, tiap habis BAB itu dua gitu. Jadi tiap habis boker kalau misalkan dia masih boker mulu diminumin 2 gitu. Dan maksimal itu 12 tablet gitu dalam 24 jam. Kalau aku nanti kita tambahin lagi ya terkait dengan DRP-nya. Kalau sementara sih tadi yang disampaikan sama Tian ada interaksi, kemudian yang penggunaan loperamid itu dihentikan karena tidak boleh pada pasien kolitis. Yang ini mau ditanyain? Tidak. Cukup ya. Balik lagi ke Asma, Mas Andi sama Frizi udah menemukan jalan menuju Roma. Kalau aku tuh karena dia tadi kan asmanya dia kemungkinan eksaserbasi, asmanya kan akut itu dia lagi karena ada dilihat dari sesaknya, terus ada dadanya juga nyeri. Nah, kalau dari obat yang dipakainya itu di apa namanya di rekam mediknya kan dia pakai Berotek. Nah, itu tuh isinya dia kan fenoterol. Nah, di ini pun juga dari salah satu jurnal itu ketika dia dipakein kan antiinflamasi itu kurungan ini pakaian antiinflamasinya itu salah satunya itu ada yang dia pakai
fenoterol dari ininya buat agonis beta 2-nya, agonis karena posisinya juga lagi eksacerbasi akut. Nah, terus kalau untuk dosisnya dari Beroteknya sih aku belum nemu. Maksudnya kalau Berotech ini ya Mas, isinya Dia beta fenoterol. 2, fenoterol ya dia Iya, isinya ya. isinya short acting beta Oh, 2. short acting ya. Kan Kalau eksacerbasi DRP-nya apa Mas? DRP-nya, nah itu aku belum nemu. Itunya sih belum nemu untuk penyesuaian dosisnya tuh, dosisnya benar apa enggak. Jadi kalau dari obat yang dipakainya sih nggak salah, nggak apa, emang benar obatnya itu juga pilihannya itu emang. Jadi belum nemu DRP-nya kalau dari yang Betorek itu. Berotech ya. Mau masuk dong. Kan ini ya, Luigi, boleh. kan di apa namanya? Di guideline-nya tuh pemakaiannya tuh pakai yang ini kan apa namanya tuh? Bentar. Untuk pemakaiannya tuh pakai yang ICS formoterol sama pakai Saba gitu loh. Nah, kalau DRP-nya terapi kurang efektif ya. Tapi kalau misal terapi kurang efektif, tapi sesak nafasnya terus batuknya itu Iya, dia kan Kalau lebih. aku mau masuk dulu ya. Nah, Kalau setahu aku tuh yang namanya obat asma tuh ada short acting sama long acting kan. Karena kalau asma itu kan nggak mungkin dikasih sekali doang ya. Dan apa namanya, Saba sama Laba itu kan beda. Nah, sedangkan kalau di sini kan cuma dikasih Barotek doang ya. Kalau obat ini kan Mas. Udah di itu sih kalau sama ini Combifen itu yang Combifen plus apa tuh? Combifen plus Pulminebul. Kalau Itu. Nebul ini berarti dia buat Sabanya nggak sih kalau Nebul Ya, sediaan? ya buat Sabanya. Kalau berarti buat labanya kan? Tapi kalau Ya. Barotek di sini tuh dia isinya kan fenoterol ya. Hmm. Dia itu masuknya golongan agonis beta 2 kerja singkat. Oh, Sama berarti. oh, berarti ini Mas, kalau kayak gitu terapinya kurang efektif karena keduanya itu bekerja di Saba kayak gitu nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh ya mending pakai satu, mending pakai satu aja gitu ya. Kalau Sabanya satu terus Saba gitu. Kalau first line Ya, terapinya harus gimana? lama-lama. Nah, yang itu gimana Ji? Yang satunya itu dia Kalau di sini tuh pakainya dua kayak ICS sama Saba. Sabanya tuh albuterol sulfat gitu loh. Berarti mungkin ini ya ditambah lamnya mungkin ya sama Sabanya mungkin sesuai dengan guideline-nya satu seperti itu. Ya ntar berarti ini ya terapi kurang efektif juga. Sama terapi tambahan laba kan. Ya. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya udah pada pusing ya. Iya. Resti. Kalau misalnya dia, ya kan karena Barotek itu dia short actingnya. Nah, ini lagi mau ngeceknya satu yang pemberian apa itu Ji? Yang satunya itu Ji? Obatnya namanya? Yang ICS. Si Combifen, Pulmicort Nebul. Gimana sebenarnya? Mau masuk ya, Sep? Dari obrolan sementara kesimpulan yang tadi sih kalau Nebul itu kan buat Saba, terus si Baroteknya kan juga ternyata itu adalah Saba kan, short acting ternyata. Nah, tadi buat kesimpulan sementara satunya dihentiin terus laba, cuma belum tahu mana yang dipakai, mana yang diberhentiin, dan labanya pun belum tahu yang mau dipakai apa kayak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tian, Demi? Ada. Oke.
Karena tidak ada, lanjut saja ya ke yang terakhir, berarti kolitis. Silahkan untuk Resti atau Demi. Sebenarnya kan kalau aku ini ya Iya, cuma belum ada. kolitis sama gastroenteritis itu kan hampir-hampir sama ya. BAB juga sama. Terus juga apa namanya fasesnya cair juga, keduanya juga masuk, dua-duanya juga karena infeksi. Tapi tuh kalau aku cari kolitis itu gimana? Kan, tapi kalau nggak parah juga kan dia kan BAB kan, salah satu subjeknya. Tapi itu kalau misalnya yang kolitis tuh setahu aku tuh harus dikasih antibiotik seperti itu. Tapi nggak tahu. Aku juga masih bingung soalnya hampir-hampir sama kan. Ini apa namanya? Tadi kan kata Resti kan kolitis tuh karena infeksinya infeksi virus ya. Kayaknya kalau misalkan dikasih antibiotik sih enggak berarti ya. Oh iya ya, antivirus ya berarti. Tapi kalau misalkan ini aku dapat di ini apa namanya di itu dia pakainya itu ini bentar. Namanya mesalamin. Dia mesalamin itu kan aminosalisilat. Jadi emang dia khusus kayak emang buat ini buat gangguan usus kronik gitu. Kalau Dia kan yang ini tadi Dem, Mas ya. oh ya maaf ya Dem, lanjut Iya. dulu. Ya dia kan tadi tuh masuknya kan ke moderate ya. Soalnya dia udah BAB lebih dari 4 kali tapi nggak ada gitu masuknya moderate. Nah moderate di sini tuh pakainya itu ada sebenarnya ada banyak sih obatnya tuh. Tapi kalau misalkan yang moderate itu katanya tuh oral mesalamin 2 sampai 3 gram per hari atau kontrol rilis budesonid. Tapi aku bingung budesonid tuh bisa buat asma nggak sih? Apa? Mungkin ada off labelnya kali ya. Tapi aku juga nggak tahu nih di sini sih itu. Terus kalau misalkan ada remisi baru pakainya sulfasalazim bisa. Ya, kalau kamu dapetnya apa, Res? Yang mesalamin tuh ya. Itu apa menurunkan subjeknya apa aja? Tahu nggak? Ada dikasih tahu nggak? Maksudnya? Dia kayak menurunkan BAB atau apa dari subjektifnya itu apa aja yang diperbaiki dari obat itu? Bentar. Soalnya sama kan ya sama si ini gastro. Mau nanya deh, kan ada paracetamol juga ya. Bisa jadi nggak sih kita ada demamnya? Obat nyerinya. Berarti Tapi di ini subjektif perut sama sakit juga objek bisa. Bisa. subjektif Berarti objektifnya bisa kita masuk nggak ke ada demam gastro. juga. Nyeri paling. Nih Terus kalau aku ceftriaxone? Bentar ya Tian ya satu-satu. Nanti dulu menunggu instruksi. Oke, jadi Demi gimana terkait Dem. dengan pengobatannya untuk perbaikannya dijelaskan atau tidak? Nah ini kan tadi tanya mesalamin ya. Kalau di sini tuh mesalamin berfungsi sebagai agen untuk memengaruhi zat dalam tubuh yang menyebabkan peradangan, kerusakan jaringan, dan diare. Sifat tersebut membuat obat ini cukup efektif sebagai antiinflamasi saluran gastrointestinal. Jadi emang kayaknya dia tuh khusus di usus gitu. Berarti kalau seperti itu gastroenteritis juga masuk dong karena kan dia peradangan usus juga kan gastroenteritis tuh dan subjeknya juga sama gitu. Maksudnya keluhannya pasien tuh sama gitu. Gastro tapi enggak sih? Kalau gastroenteritis tuh bisa ke usus juga bisa. Jadi dia ada peradangan juga sebenarnya makanya aku juga bingung. Mungkin Bedanya tuh letaknya beda ya. Kalau misalkan kolitis kan tadi kata Resti kan di akhir ya hampir sampai ke anus gitu kan ya. Oh iya. Tapi kalau kayak gitu tetap ini buat terapi.
menurut kamu? Maksudnya Menurut aku colitis sih, sendiri, ini menurut sendiri. aku sih untuk yang apa namanya sasarannya, maksudnya buat penyakitnya itu beda. Tapi kalau misalkan buat eh, apa namanya terapi keluhannya itu baru sama kayak misalkan keluhannya kan BAB. Nah, BAB itu obat Oh, terapinya sama tapi untuk terapi penyakitnya itu beda gitu. Karena kan peradangannya beda tempat ya menurut aku. bisa untuk peradangannya karena beda tempat. Oke, Resti ada yang mau ditambahin? Oke, Tian ada yang tanyain? Kalau ceftriaxone-nya buat apa? Ceftriaxone antibiotik kan? Tadinya buat Mana? buat infeksi, antibiotik infeksi, cuma belum dibahas. Karena kita belum sampai situ. Kayak gitu. Nanti kalau di di PPT di laporan bisa dibahas terkait dengan antibiotiknya. Nanti dilihat dulu kan dari data labnya juga pencetusnya karena virus atau karena bakteri. Karena tadi Resti juga bilang kan kalau yang colitis itu dari virus kayak gitu. Begitu ada yang mau ditanyain lagi, Tian? Nggak ada. Cukup. Semuanya ada yang mau ditanyain? Buat selanjutnya kan analisis permasalahan itu ada DRP ya, karena tadi udah dijelasin. Mungkin langsung saja ya di mix karena waktunya tinggal 9 menit. Analisis permasalahan itu DRP, kemudian penentuan penyelesaian kasusnya itu langsung saja dari Asma, silahkan buat DRP sama penyelesaian kasus, kesimpulannya. Kalau aku bilangin ke Frigi itu, kan dia kan pertama pakai yang Combifen sama Combifen plus Pulmicort Nebul. Nah, Combifen itu kan isinya dia juga salbutamol, berarti dia masuknya SABA kan kalau di sininya. Terus Pulmicort Nebul itu dia itu udah ICS karena isinya dia budesonide. Nah, kayaknya tuh kita mau ngilangin si baroteknya itu yang juga mungkin kita mau nambahin labanya mungkin buat kontrol buat ininya. Labanya udah dulu. Labanya belum. Itu sama nggak? ICS itu sama laba beda ya? Mau tambahin nggak sih? ICS itu tuh buat ini buat pengontrolnya gitu loh. Kalau ICS. Nah, itu udah masuk di kombinasi Combifen sama Pulmicortnya itu. Ya, kalau jadi ICS kayaknya kita ngilangin itunya aja sih, Betorek. Berarti beroteknya diem karena terapi duplikasi ya, Mas? Iya, soalnya Terapi si duplikasi. Combifennya juga udah ngandung salbutamol. SABA. Ya. Terus labanya mau ditambah terapi tambahannya belum? Apa udah itu dulu aja lah. Satu ini dulu. Ya, DRP-nya satu itu tadi. Apa ada tambahan lagi nggak, Ji? Asma Soho. Nggak ada sih. Itu dulu aja, satu dulu aja ya. Oke. Terus kalau gastroenteritis ini sih pemberhentian loperamid karena buat pasien colitis sama yang Tian tadi apa ya? Ini ya ranitidin sama loperamid ya, interaksi ada drug interaction. Jadinya diberi jeda ya plannya ya. Tadi itu karena kita masih bingung ya gastronya kena ke lambung juga atau enggak. Nah, kalau misalnya kena ke lambung juga kan mau naik, jadi kita masih mempertahankan injeksi ranitidinnya. Tapi kalau misalnya nggak sampai asam lambungnya naik, ranitidinnya dihentikan, kayak gitu. Sebenarnya ini sih kalau yang terkait dengan obat lambung ya itu kan dikasih ranitidin. Nah kalau aku nemu di beberapa jurnal terus beberapa literatur gitu, kalau gastroenteritis itu bagusnya malah dikasihnya itu omeprazol. Omeprazol obat lambung juga kan ya? Kalau yang bagus, cuma aku belum aku cari lagi gitu yang fixnya. Jadi buat DRP-nya sementara itu dulu sih. Sama tadi yang antibiotik
kita tuh dikasihnya 3x1 per hari. Satu tabletnya 600 gram. Nah, itu masih bingung mau ngikutin. Benar. Tadi udah nemu. Sebentar ya. Tapi kalau misalnya DRP-nya 2 tuh nggak apa-apa Siti, sementara itu dulu kan. 2 ya. Kalau yang atapulgit itu kan tadi sama yang kolitis itu kan ini ya, apa, satu terapi untuk 2 ini kan, untuk 2 penyakit. kasus. Kalau yang subjeknya paling nanti kita lebih ini ya, mencari lagi terkait dengan terapi utama pada gastroenteritis kayak gitu. Itu dulu ya, sementara ya, karena waktunya juga udah mau habis, tinggal 4 menit. Langsung saja lanjut ke Resti sama D yang tadi apa, kolitis, kesimpulan DRP-nya seperti apa? Ya. Oh, Ya, berarti tadi ini ya, aku udah terapi nemuin. tambahan ya? Iya. Oke. Terapi tambahan apa ini? Apa namanya? Terapi tanpa indikasi? Tergantung sih. Iya, indikasi tanpa terapi. Iya, terapi. Iya. Nih aku tuh ada nemu ini yang pakai mesalamin itu. Dia 2-3 gram per hari. Apa? Berapa ya? Di sini tulisannya gitu doang sih, nggak ada kayak berapa kalinya. Bentar. Mungkin bisa ditulis gitu dulu aja kali ya. Iya, Bu. 2-3 gram. Terapi tambahan lah ya, ini kesimpulan DRP-nya. Kayaknya sudah cukup ya, karena waktu tinggal 2 menit, kita harus balik juga. Ini dari teman-teman udah semua kan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih semuanya atas waktunya. Selamat sore, silakan balik ke main room. Sore, makasih. Terima kasih.